Alhamdulillah. Sekarang kita naik poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu lihat buku halaman pertama. Dalam halaman pertama terlihat kalimah isim, fiil, huruf. Ini ada gambar kalimah pasti butuh kepada yang namanya, ini garis horizontal namanya perlu. Dalam bahasa Indonesia namanya perlu, bahasa Indonesianya orang Jawa namanya butuh. Butuh itu kemarin saya dari Sumatera, butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan dakar. Naudzubillah, mohon maaf sekali bahasa kasar perlu. Berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Halaman pertama dilihat, i'rab itu ada 4. Satu namanya i'rab rofa, 2 namanya i'rab nasab, 3 namanya i'rab jer, yang keempat yaitu namanya i'rab jazm. Jadi kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Padahal i'rab ada 4, rofa, nasab, jer, jazm. Dan perlu diketahui kalimah isim itu butuhnya hanya butuh 3, bukan 4. Fiil butuhnya yaitu 3, bukan 4. Huruf, sementara huruf tidak butuh. Jadi yang butuh i'rab itu yaitu khusus yang namanya kalimah isim dan kalimah fiil. Apa i'rab itu nanti saya terangkan. Yang penting isim itu butuh 3, apa namanya? Dan perlu ditulis dulu. Anak harus digaris bawahi. Rofa pasti domah, dibilang pasti. Karena pengalaman saya pada waktu kecil, Pak Guru menerangkan rofa yaitu domah, wawu, alif, nun. Itu saya juga bingung. Makanya saya melihat dalam jurumiyah ada namanya alamat asli, menunjukkan bahwasanya saya punya insting, berarti mengapa musonef kok mengatakan asli domah, inilah mungkin metode saya harus mengikuti seperti ini. Jadi setiap anak pastikan yang namanya rofa pasti domah, yang namanya nasab pasti fathah, yang namanya jer pasti kasroh, yang namanya jazm pasti sukun. Dipastikan dulu. Jadi kalau sekarang kita lanjutkan, yang butuh i'rab itu adalah isim butuh 3, apa-apa. Isim butuhnya yaitu rofa, nasab, jer. Ini kebutuhan isim. Jadi isim butuhnya hanya 3, rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh. Tidak butuh kepada jazm, tidak butuh. Ini penting. Adapun yang fiil butuh 3. Fi'il butuh 3, apa-apa? Rofa, nasab, dan jazm. Tidak butuh kepada yang namanya jer. Ini anak harus tidak perlulah kita terlalu ngasih pertanyaan terbulak-balik. Contoh, isim i'rab apa yang khusus masuk pada fi'il, i'rab apa yang tidak boleh masuk pada fi'il. Tidak perlulah. Yang penting minimal pertama kali tolong ditekankan isim. Fi'il aja tidak penting, nanti dulu. Yang penting kalau bilang isim pasti punya namanya rofa domah, nasab fathah, jer kasroh. Itu isim dulu, matangkan isim. Fi'il tidak perlu ditanya dulu. Jadi sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan rofa domah? Rofa itu adalah i'rab. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan pada akhir kalimat atau kata, akhir kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya tadi. Jadi kalau ada tulisan Arab, perubahan belakang itulah namanya i'rab. Contoh saya bilang, ada tulisan Arab min sim jim dal,
belakangnya itu kalau ini kan kata benda, ini kan orang tahu kata benda, kalau benda berarti kalimah isim. Kalau isim harus dijawab, pasti butuh perubahan belakang. Kalau dia rofa ya pasti dun. Apa rofa itu nanti? Pasti dun. Kalau dia nasab berarti pasti dan. Kalau dia jer berarti din. Makanya saya tadi bilang, yang namanya i'rab, khususnya ini, i'rab itu sama dengan nahwu. Contohnya lafal ini, don dan din, inilah belakang, ini namanya nahwu. Adapun depan ada tulisan mim sim jim dal, bacanya apa? Masjid. Mengapa kok dibaca masjid? Mbok dibaca misjid saja. Inilah perubahan depan, itu namanya sorof. Jadi nahwu sama sorof itu harus gandeng. Mengapa terjadi sekarang ini guru nahwu, guru sorof sudah berlainan, itu sudah jauh, akan bertemu juga sulit, karena satu kalimat membutuhkan dua hal, yang namanya nahwu dan sorof. Jadi perubahan depan itu namanya sorof, perubahan belakang adalah nahwu. Jadi kesimpulannya lagi, ada kesimpulan ini, tolong nanti anak-anak harus dipahami. Yang namanya isim, yang namanya, saya ini kesimpulan, isim pasti butuh dua hal belakangnya. Kalau ada al, kalau tidak ada al ya ditanwin. Itu prinsip. Jadi kalau ada tulisan Arab kok dia menunjukkan suatu isim, itu harus kasih tanwin kalau tidak ada alnya. Kalau ada alnya jangan ditanwin. Contoh, masjid ini kan tidak ada alnya, makanya saya balang dun dan din. Coba kalau saya kasih al masjid, coba rofanya bunyinya bagaimana? Al masjidu, jangan ditanwin karena ada al. Nasabnya bunyinya bagaimana? Al masjidah. Jernya bunyinya bagaimana? Al masjidi. Ini contoh. Dalam buku panduan saya, anak harus dites dengan contoh dua, yaitu dengan lafal basmalah dan takbir. Saya contohkan. Kita kasih contoh yang biasa dibaca oleh anak. Dideteksi dulu isim fi'ilnya. Coba rohim, lafal belakang ini isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Rohman, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Allah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Silahkan. Ini ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan jangan bilang al. Ini adalah ismudzat, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi ada ulama yang mengatakan memang al. Dari lafal aliha dikasih al. Jadinya alifnya dikasih panjang. Allah. Nggak, untuk anak kecil biarlah itu bilang isim karena ada al, silahkan. Ismi, ini isim. Tahu kok isim? Karena ada huruf jerba. Ini memang sulit, anak pemula memang sulit, tidak begitu penting. Yang penting dikasih tahu ismi isim karena ada huruf jar masuk. Kalau ini mengatakan isim, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al. Coba harokannya gimana? Bismi, saya baca kasroh, berarti dia menunjukkan rufa nasab atau jer? Jer, karena kasroh. Oh 100. Bismillahi, saya kasri hi, berarti di kasroh. Isim ada kasroh, oh masuk karena dia jer berarti. Mengapa kok jer? Oh nanti, belum waktunya. Bismillahirrohmani, mengapa saya bilang nih? Rufa nasab atau jer? Jer, oh 100. Teruskan, Bismillahirrohmanirrohim. Pasti anak jawab khim, jawab saja mustahil, karena sukun itu miliknya fi'il. Ini kan sukun, sukun itu adalah miliknya kalimah, sukun itu miliknya kalimah fi'il, padahal ini isim, berarti ini milik isim, tidak boleh. Jadi salah, ada tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim, mimnya kok disukun, salah. Mestinya itu kalau dia isim, kalau tidak rohimu ya rohimah ya rohimi, pasti itu. Oh kebetulan di dalam Al-Quran tulisannya adalah mi, ya berarti jer. Dari mana kok jer? Yang penting dia kasroh, itu jer. Mengapa kok dibaca jer? Oh nanti, belum masanya. Yang penting dia bisa mendeteksi itu isim, rofa nasab atau jer.
Ini kan anak sudah lumayan. Dengan berarti gambaran rohim ini adalah menggambarkan anak biar tahu, oh isim tidak boleh ditanwin. Loh kok disukun Pak? Oh tidak boleh tanwin, maaf, disukun. Mengapa sukun Pak? Karena wakof. Saya contohkan lagi. 2 contoh. Lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang bilang Akbar disukun. Saya jawab salah. Mengapa salah? Tadi saya bilang Akbar itu adalah sifat. Yang namanya sifat itu pasti isim. Yang namanya isim tidak mungkin dia disukun. Di dalam tulisannya kalau begini. Karena apa? Sifat isim tidak boleh sukun. Karena sukun itu miliknya fi'il. Kalau isim itu pasti kalau tidak ru ya roh ya ri. Mengapa tidak ditanwin? Nanti. Yang jelas ini contoh Allahu Akbar. Allah isim, tahu kok isim ada al. Rofa nasab atau jer? Rofa, tahu kok rofa karena dumah. Akbar yang betul adalah akbaru. Jadi mengapa kok dibilang bar? Karena wakof. Kalau nulis adalah ru yang betul. Makanya sering saya kasih pertanyaan, bagaimana hukumnya ada orang sholat bilang Allahu Akbaru, sah nggak? Jawabnya adalah sah karena nakunya seperti itu. Namun yang terbaik memang adalah wakof. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim karena wakof. Jadi intinya adalah yang namanya i'rab ada 4 rofa nasab jar jazm. Khusus kita tekankan pada isim. Yang namanya isim belakangnya pasti rofa dumah, nasab fathah, jar kasroh. Itu kesimpulannya. Sekarang silabusnya poin yang kelima, judulnya yaitu pendalaman isim. Buka halaman 1 sama halaman 1, yaitu lihat halaman 1. Isim dibagi 2. Ada yang namanya isim mabni, ada yang namanya isim mu'rab. Sekali lagi, isim mabni dan isim mu'rab dibagi dulu. Apa yang namanya isim mabni? Dalam buku halaman 2 ada. Mabni itu adalah, mabni itu apa? Mabni adalah harokat belakang, harokat belakang itu tetap. Saya tulis tetap. Itulah namanya mabni. Jadi mabni itu apa? Mabni harokat belakang tetap. Mu'rab itu apa? Mu'rab yaitu harokat belakang berubah-ubah. Harokat belakang berubah-ubah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi isim harus dibagi 2. Isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni belakangnya tetap, isim mu'rab belakangnya berubah-ubah. Isim mabni sekarang diperinci satu persatu. Dalam silabus ada isim mabni, yaitu satu namanya isim domir. Saya tulis satu namanya isim domir. Tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami. Yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil, Pak Guru bilang domir itu ada 2, seperti contoh seperti ini. Domir ada 2, domir baris dan domir mustatir. Baris muttasil ada 2, baris munfasil ada 2, muttasil ada 4, dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujub. Ini enggak, dulu saya suruh menghafalkan ini domir saja, itu mungkin 1 bulan. Nah menurut saya kita ambil yang pokok dulu. Dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris munfasil rufa, yaitu pendalamannya dalam buku. Lihat halaman buku yaitu dilihat halaman 4. Halaman 4 dilihat judulnya isim domir. Di situ saya tulis yaitu lafal huwa, huma, hum, ya, huma, hunna.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang terakhir ana, nahnu. Jadi jumlahnya 14. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 13, 14. Jadi jumlahnya saya bilang isim domir adalah jumlahnya 14. Contohnya huwa mahum. Yang namanya domir itu adalah kata ganti. Dalam buku huwa itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia. Dia siapa? Dia laki-laki satu. Ini yang namanya goib. Jadi kesimpulannya huma kata ganti dari siapa? Dia laki-laki dua yang goib. Hum kata ganti dari apa? Mereka atau mereka. Siapa mereka? Laki-laki 3 ke atas yang goib. Jadi kesimpulannya ini adalah namanya laki-laki. Ini berarti 1, 2, 3 ke atas ini perempuan. Tapi ini adalah semuanya adalah goib. Sekali lagi ini adalah goib. Berarti dia perempuan 1 goibah atau goib. Goibah. Huma 2 perempuan goibah. Huna 3 ke atas perempuan goibah. Jadi inti kesimpulannya adalah 3 ini laki-laki, 3 ini perempuan yang semuanya adalah katakan goib. Anta kata ganti siapa? Dari kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki 1 yang hadir. Saya simpulkan intinya ini adalah laki-laki. Yang anti, antuma, antuna saya simpulkan perempuan. Namun dua-duanya ini namanya hadir. Namanya hadir. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Penjelasannya mengapa domir dikatakan mabni, ini anak dijelaskan dengan 2 pendekatan. Contoh lafal huwa. Huwa itu kata ganti siapa? Dari dia. Dia 1 orang laki-laki 1 orang Inggris. Kata gantinya juga dia. Tetap inilah akhirnya wa. Selamanya akhirnya dibaca wa. Makanya dikatakan mabni adalah belakangnya tetap, yaitu tetap dibaca fathah. Dia orang Amerika, ya sama tetap wa. Orang Indonesia, ya tetap wa. Jangan mentang-mentang orang Indonesianya orang pendek-pendek terus dibilang wi. Kalau orang Arab orangnya tinggi-tinggi wu, enggak boleh. Kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya wa. Itu pendekatan secara logika. Pendekatan secara nahwiyah walaupun salah, karena walaupun salah, contoh huwa dia dibaca rofa ya tetap huwa. Dia karena isim kan dibaca nasab ya tetap huwa. Dibaca jar ya tetap huwa. Sekali lagi untuk seorang guru cara menerangkan seperti ini walaupun salah, kan tidak mungkin huwa itu adalah dhamir rofa. Kok bisa nasab? Itu contoh seorang guru. Ini penting untuk seorang guru. Ngong, ini permasalahannya. Pengalaman saya keliling, pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal goib dan hadir. Saya bilang, apa sih artinya goib dan apa sih artinya hadir? Rata-rata orang mikir goib adalah tidak ada orangnya. Hadir adalah ada orangnya, padahal salah. Pengertian goib adalah tidak diajak bicara walaupun ada di sampingnya. Samping saya ada namanya Zaid. Ada orang tanya, Pak Zaid mau ke Semarang kok. Bilang pada saya,
padahal di samping saya ada Zaid. Ini namanya hadir atau gaib? Gaib, karena orangnya bicara sama saya, bukan pada Zaid. Jadi kata gantinya pada Zaid adalah huwa. Ini menunjukkan artinya gaib, yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya, diartikan apa? Tidak diajak bicara. Kalau hadir ya berarti diajak bicara. Itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya. Contoh mereka selamanya mesti hum, disukun selamanya. Jadi saya tulis di situ pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14. Buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua mabni yang kedua yaitu yang namanya di situ saya tulis isim isyarah. Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja. Contoh isim isyarah ada 3. Ada yang namanya qorib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Qorib artinya dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya jauh. Contoh orang bilang isyarah menunjukkan qorib iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang iku, kalau jauh kai, itu orang Jawa bilang. Tapi kalau orang Sunda iya, eta, itu ya salah, itu milik orang Indonesia, bukan orang Sunda sebenarnya. Tapi orang Sunda tidak punya jauh, sama dengan kita. Ini tidak, masalahnya adalah contoh qorib. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi, dengan 2 contoh saja ini. Contoh lafal hadza, siapa ini selamanya dibaca dha, akhirnya dha, walaupun yang ditanyakan seorang kiai, seorang gubernur, seorang presiden, tetap siapa ini, man hadza, selamanya dibaca dha belakangnya, jangan berupa dhi atau du. Makanya itulah namanya mabni. Saya tidak usah menerangkan wasit, bait sudah ada. Yang jelas contohnya yaitu dalam buku panduannya sudah saya tunjukkan, yaitu isim isyarah ada 3, hadza hadhihi. Kalau sedang yaitu lafal daka dan dalika, daka dan dalika, daka dan tilka. Saya contohkan daka dan tilka. Kalau jauh saya contohkan hanya 2, dalika dan ulaika. Jadi jumlahnya yaitu ada berapa? Dalika, ulaika. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya katakan isim isyarah jumlahnya adalah hanya 6. Walaupun nanti pendalamannya banyak. Seorang guru tolong hanya seperti itu dulu. Terusnya mabni yang ketiga yaitu yang namanya isim mausul. Buka dalam bukunya halaman yang ke isim mausul, kata sambung. Datanglah Zaid yang mana ja'a Zaidun alladhi. Ini isim mausul itu hanya tertentu, lafalnya tertentu. Sudah dalam bukunya ada, yaitu lafal alladhi, alladina, alladhi, alladhi, alladani, alladina. Contoh saya tidak usah nulis, mohon dilihat contoh ini isim mausul tertentu. Alladhi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. Cukup sebutkan hanya 6 saja, yaitu biar anak hanya tahu isim mausul jumlahnya hanya ada 6. Mabni yang keempat, mabni yang keempat yaitu yang namanya isim istifham. Istifham, istifham itu pertanyaan. Di situ saya menulis, tidak usah saya tulis biar waktunya lebih singkat. Yang penting guru bisa menerangkan. Yaitu di situ saya tulis hanya man, mundu, madza, mata, ayana, aina, kaifa, anna, kam, dan ayu. Jumlahnya saya tulis itu hanya 10. Jadi istifham hanya ada 10.
Yang keempat, yang ke mabni yang kelima, yaitu namanya isim syarat. Syarat itu apabila jikalau andai kata itu namanya syarat. Saya tulis dalam bukunya biar lebih singkat. Lafalnya tertentu. Man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Jumlahnya yaitu hanya ada 9. Yang terakhir yang nomor 6, yang namanya isim fi'il. Ini loh, namanya isim fi'il. Kadang-kadang orang bingung. Di situ ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Yang penting contohnya saya bilang isim fi'il amar, isim fi'il amar. Contohnya lafal amin, amina. Ini dikatakan dia bukan isim, bukan fi'il. Dikatakan isim fi'il. Mengapa kok isim fi'il? Tidak usah kita, anak tidak usah dikasih jawaban, kasih alasan, tidak usah. Yang penting isim fi'il itu lafalnya tertentu. Lafalnya itu hanya ada 9. Begitu. Berarti anak yang penting tahu. Contohnya seperti ini. Isim fi'il amar yang pertama. Ada yang namanya soh dan seterusnya. Isim fi'il madhi ada 2. Isim fi'il mudhari ada 2. Cukup 9 saja. Inti kesimpulannya, isim mabni itu jumlahnya adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9, jumlahnya adalah 54. Padahal tadi saya bilang tulisan Arab yang namanya isim di dunia jumlahnya kalimat isim adalah 1 miliar triliun. Itu jumlahnya tulisan Arab di dunia itu 1 miliar triliun. Kalau isim jumlahnya miliaran triliun dibagi 2, mabni dan mu'rob. Yang namanya mabni yaitu 54. Selainnya pasti mu'rob. Kesimpulannya, isim mu'rob adalah yang tidak berupa mabni. Saya mohon maaf untuk seorang ustadz, seorang guru. Dulu pada waktu saya masih kelas 1 sanawiyah sudah diajarkan oleh alfiyah, padahal saya belum memahami betul. Saya ditunjukkan contohnya huwa, isim domir. Isim domir huwa itu dikatakan mabni karena apa? Karena yang namanya mabni adalah serupa dengan huruf. Mu'rob tidak serupa dengan huruf. Jadi yang namanya mabni serupa dengan huruf. Serupa di dalam apanya? Ada sibe wat'i, sibe iftikori, sibe. Tidak perlulah kita sementara, nanti dulu. Yang penting anak bisa, yang namanya mabni pasti tertentu lafalnya. Dan dia pasti serupa dengan huruf. Makanya tidak usah kita menjelaskan alasan-alasan dulu. Biarlah nanti seorang ustadz kalau dia sudah belajar alfiyah. Ini metode awal. Jadi saya simpulkan, kalau tulisan Arab yang namanya isim jumlahnya 1 miliar triliun, mabni 54, berapa jumlah mu'rob? Jumlah mu'rob ya miliaran triliun dikurangi 54. Kalau kita nulis persen, ya mungkin 0,000 nafas hampir habis baru 1%. Jadi anak mudah. Isim domir ada 14, isim isyarah ada 6. Contoh, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau tahu isim harus dijawab. Dia masuk kategori mabni atau mu'rob? Harus dijawab. Jawabnya apa? Anak dibilang ini pasti mu'rob. Karena apa kok mu'rob? Karena lafal alhamdu tidak ada pada mabni yang jumlahnya 54. Itu kan paling mudah. Berarti semua tulisan Arab kalau tidak ada di 54 ya pasti mu'rob. Berarti mu'rob miliaran triliun. Jadi makanya anak suruh menghafalkanlah. Arti tidak perlu nanti dulu. Yang penting anak bisa mendeteksi. Itu adalah mabni, jumlahnya 54, apa-apa, huwa, dan seterusnya. Isim isyarah tak dihafal, isim mausul hafal. Selain itu pasti mu'rob. Contoh lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau isim jawab mabni atau mu'rob? Itu pasti pertanyaan itu harus. Jawabnya adalah mu'rob. Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni, gitu saja. Paling simpel. Mengapa kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni. Insya Allah anak akan bisa.
berarti bisa mendeteksi media harokat itu isim mabni atau mu'rab semuanya, mulai dari bismillah mu'rab karena tidak ada di mabni, bismillahi Allah mu'rab karena tidak ada di mabni, bismillahirrahman rahman mesti mu'rab karena tidak ada di mabni, rahim mu'rab karena tidak ada. Mudah, jadi anak sudah bisa mendeteksi itu mabni dan itu mu'rab.